Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini. Kali ini aku sedang berada di daerah Magelang. Kita akan melihat sebuah candi yang ada di atas perbukitan yang tinggi. Lihat tuh tangganya. Ya, seperti inilah. Aku lupa nggak bawa minum, jadi semoga saja nggak terlalu dehidrasi ya. Nanti alamatnya tak cantumkan di bawah ya. Ini di situs Candi Gunung Sari. Yuk kita lihat seperti apa situsnya. Sepertinya sih masih agak jauh ya. Benar nggak nih jalannya? Kalau petunjuk arahnya sih sini. Oh, monyet. Oh, kok aku agak takut ya? Loh, ada anak Ada aja. Tuh, loh, tuh ada lagi. Satu gerombolan itu berarti. Ya, mungkin nggak tak rekod dulu. Takut diambil monyet HP-nya. Ya, ini padahal siang hari. Tuh, adzan berkumandang. Tapi suasananya seperti pagi karena ini mendung dan ada kabut sedikit tipis di sana. Tapi pemandangannya cantik sih ini dari sini. Ini baru mulai loh kok sudah disambut gerombolan monyet ekor panjang. Bismillah. Oh iya, kali ini aku sendiri ya, jadi aku agak berwaspada. Ternyata tangganya ini hanya untuk menuju ke makam. Itu petunjuk arah Candi Gunung Sari. Kita harus naik, dan naiknya itu lewat jalan seperti ini teman-teman. Itu kenapa waktu musim hujan kemarin itu, ketika aku mau berkunjung ke sini, ada penjaga candi yang mengingatkan gitu, Mas jangan ke situ, jalannya agak licin kalau musim hujan. Ternyata benar. Untung aku nggak jadi kesini ya waktu musim hujan. Ya walaupun ini masih agak sering hujan, tapi intensitasnya itu nggak terlalu sering gitu ya. Ini bener apa salah ya? Agak takut aku. Seperti trekking untuk naik ke gunung gitu. Wah, ada longsor. Longsor teman-teman. Yuk, ikuti terus. Hati-hati dalam melangkah. Karena ini trekkingannya ini tanah ya. Persis sekali seperti sedang mendaki. Dan maaf kalau agak sedikit nges-ngesun. Kenapa nggak bawa minum dulu ya? Wah, lihat deh jalannya. Ya, seperti inilah. Aku malah takutnya kalau ada hewan-hewan seperti ular, monyet itu tadi. Semoga aja tidak ada lagi ya. Kita berada di tengah hutan teman-teman. Sendiri lagi. Hawa-hawanya agak membimbingku ke arah yang negatif ya. Berpikirnya. Seperti seram gitu. Padahal ini mah rindang aslinya. Mungkin habis tikungan itu sampai ya. Habis tikungan yang atas itu. Setelah menikung ternyata cuma fata morgana. Ternyata elevasinya lebih tinggi lagi, lebih nanjak gitu. Ada. Dan ada rombongan monyet lewat tadi. Jadi ya harus lebih berwaspada.
Ini katanya sih tingginya itu sekitar 500-an mdpl ya. Cukup melelahkan untuk diriku yang sudah mulai jarang untuk trekking gini. Ada pemandangan bagus di sela-sela waktu kita trekking. Setinggi itu. Ini salah satu eksplorasi terniatku ya. Ada elevasi lagi, kemiringannya lebih tajam lagi. Biasanya nggak sampai separah ini trekkingannya. Ini benar-benar berada di atas bukit atau gunung kecil gitu. Dan kita benar-benar mulai dari bawah. Trekkingannya pun juga dari tanah. Ada bikin ngas-ngasan. Ini jalannya sudah agak lebar, beda sama yang tadi. Agak kecil ya jalannya. Alhamdulillah, setelah melewati jalan yang agak lebar tadi, akhirnya ada ciri-ciri kalau sudah sampai di candinya. Wah, candi di atas bukit atau di atas gunung kecil ini. Oke, akhirnya kita sampai juga di situs cagar budaya, situs Candi Gunung Sari. Trekkingannya benar. Kita memerlukan waktu 10-15 menit untuk bisa sampai ke atas ini. Ya, agak lumayan ngos-ngosan lah ya. Kita benar-benar sendiri di atas bukit ini. Ya, kita explore seperti apa Candi Gunung Sarinya. Walaupun masih ada agak capek ya. Ini sepertinya dulunya juga agak terkubur karena berbeda ketinggian tanahnya. Tuh lihat, agak terkubur sedikit gitu. Kita lihat pecah-pecahannya dulu. Mungkinkah ini Candi Perwara? Karena ini disusun berbeda sendiri dan agak jauh dari candi utama. Itu candi utamanya. Wah, umpak kah ini? Kita baca-baca dulu po ya. Candi Gunung Sari terletak di pucuk Candi Gunung Sari terletak di puncak sebuah bukit di desa Ngasem, Kelurahan Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Candi Gunung Sari terdiri dari bangunan candi utama, bangunan candi bukan candi utama, bangunan berstruktur batu bata, dan bangunan berstruktur batu putih. Candi Gunung Sari merupakan candi yang digunakan sebagai tempat peribadatan agama Hindu. Hal ini dapat diketahui dari penemuan arca Mahakala saat dilakukan ekskavasi arkeologi dalam panteon Hindu. Mahakala dikenal sebagai aspek Kroda dari Siwa. Berdasarkan gaya pengarcaan motif hias, Candi Gunung Sari dibangun sekitar abad ke-9 Masehi. Jadi masih di zaman-zaman era Kerajaan Medang ya. 9 Masehi. Ada arca Mahakala, berarti ada di depan ya, itu arca penjaga pintu depan itu. Otomatis seharusnya ada Durga, Ganesha, Resi Agastya, Nandini juga. Relungnya seharusnya berada ada 1, 2, 3, 4, ada 5 di bagian badan candinya. Untuk arcanya kemungkinan sudah disimpan di museum ya. Dan ini kalau dilihat dari reruntuhannya, candi ini menghadap ke arah barat. Ya kan? Mataharinya di situ. Ke arah barat. Dan ini kemungkinan Candi Perwara ada di depannya. Yang dari batuan putih mana ya? Ada batu bata juga. Dan ini kemungkinan adalah pintu masuk untuk masuk ke area candinya. Kita lihat-lihat dulu. Ini bagus banget sih. Di bagian samping-sampingnya sini juga
dikasih ukiran gitu. Ini juga bagus nih ukirannya, tuh cantik banget. Ini kenapa ada yang bulat ya? Iya kan? Bulat tapi hanya setengah gitu, kayak untuk kemuncak gitu. Yang ini juga bulat tapi dalamnya kosong. Cantik banget sih kalau utuh. Lihat, keren sih, nggak bisa berkata-kata aku. Ya walaupun situsnya itu memang belum dapat direstorasi, dan bahkan ini ada yang sampai jatuh, dan ini kemungkinan baru ya. Lihat, ini dari bekasnya pun juga baru jatuh, gelimpang gitu. Seharusnya kan menempel seperti ini. Semoga lebih terurus. Tapi kompleksnya sih ini sudah cantik, berada di atas bukit. Ada tanaman-tanaman, ini itu tanaman apa namanya, kemuning. Oh, struktur batu batanya ini struktur batu bata. Ini kemungkinan tembok keliling mungkin. Oh, itu ya, untuk bagian yang bulat-bulat tadi. Ataukah nggak ada atapnya? Kita naik lah nanti sebentar lagi. Di sini juga ada batu yang agak besar dan ada cekungannya. Apakah ini pintu masuk? Soalnya itu ada seperti bagian dari kalakir di muka itu ya. Ini untuk bagian biasanya di tepi-tepi tembok keliling gitu. Tuh, seperti itu. Apakah ini bentuknya hampir sama dengan candi seperti Kedulan gitu, dengan tembok kelilingnya? Ya, belum tahu lah. Ini kemuncak. Ada bule besar banget di sini. Cantik banget. Ini yang bikin aku salfok sebenarnya. Bulenya besar banget. Dan ini dipangkas biar semisal terjadi angin atau bencana ini nggak menimpa ke arah batuan candinya ya. Di sini juga masih ada batuan-batuan batu bata kuno dengan ukuran yang besar-besar. Di bagian baratnya ini sih seperti berbatasan langsung dengan jurang ya. Tuh, langsung jurang gitu. Ini kalau longsor ya sudah deh, habis. Banyak sekali pohon kemuning yang ditanam di sini. Yuk kita coba naik, kita cari tahu apa yang ada di tengahnya itu. Dari bagian sini kita bisa sedikit membayangkan bentuk dari bagian pojok, atau mungkin bisa jadi ini bagian atap juga sih. Tuh agak ada lancipnya gitu, agak serong. Wah, keren. Yuk kita naik. Bismillah. Assalamualaikum ya Allah. Wah, kita disambut dengan Yoni yang ada ukiran Mahakala. Di sini ada tempat untuk persembahan juga, menyalakan dupa. Assalamualaikum. Tuh ada ukiran Mahakalanya ya. Dan ini baru pertama kali kulihat Yoni dengan ukiran seperti itu. Kemungkinan di bagian bawah ini juga ada ukirannya, namun hilang dan kita jadi nggak tahu ukiran apa. Dilihat dari sini, ini seperti bagian sayap. Ini bisa saja ada Garudia di sini. Ada Garudia.
terus atasnya ada kura-kura, dan baru bagian pipi caratnya itu. Soalnya ini bagian sini ini seperti ekor, dan ini sayap. Untuk lingganya kita nggak tahu ya ada di mana. Kemungkinan memang hilang. Dan inilah yang aku pertanyakan, ini bagian apa ya? Besar-besar banget, yang bentuknya bulat-bulat ini. Ada yang tahu nggak? Bisa komen dong. Soalnya di dalamnya itu ada relung gitu, ada ruangan di dalamnya. Enggak isi full gitu. Di sini juga ada ini, seperti ini. Itu kayak ada ukiran di sininya. Ini kayak ada ukiran nih. Di sini juga sama, ada ukiran nih. Ukirannya juga sama, modelnya sama yang kecil tadi. Mungkinkah itu angka tahun, teman-teman? Di sini juga sama nih simbolnya. Dan kalau diketuk ini bunyi loh, dengeran. Karena memang ada ruang di dalamnya, jadi kalau diketuk bunyi. Di sini juga, tapi ini kebalik. Ini mungkin posisinya seharusnya seperti itu ya. Jadi sama bentuk ukirannya. Yang ini. Itu mungkin penanggalan tahun pembuatan mungkin. Yang tahu bisa komen dong. Itu tadi ukiran apa? Di sini ada sisa-sisa seperti Padmasana gitu. Ini karena teratai ya bentuknya. Dan ini harusnya seperti ini. Ini terbalik. Ini seperti Padmasana. Loh, itu juga ada. Walaupun kondisinya apa adanya, tapi dengan masih terjaganya bangunan candi ini sebagai salah satu bukti ya bahwa memang di zaman dahulu, di era kerajaan-kerajaan dulu, di atas perbukitan itu menjadi tempat yang sangat sakral, menjadi tempat untuk melakukan ritual atau peribadatan, karena di tempat tinggi biasanya atau dikiaskan dengan tempat tinggal Dewa Siwa itu sendiri. Semakin tinggi ya semakin dekat dengan Dewa Siwa itu sendiri. Suka sekali ya untuk masyarakat zaman dulu membangun bangunan candi di atas bukit gitu. Dan ini salah satunya. Cantik sih. Dan Linggayaninya pun juga unik. Ada beberapa struktur yang belum aku ketahui. Baru pertama kali aku lihat juga. Oke, sekian dulu penelusuran kita untuk Candi Gunung Sari ini. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, jika ada salah kata juga. Terima kasih sudah mau menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Jujur saja ya, karena sebenarnya aku ini agak penakut. Jadi tadi awalnya itu aku kira di atas itu bakalan ada pengunjung lain yang sedang berkunjung ke sini. Jadi nggak terlalu takut sendirian di atas perbukitan gitu. Tapi ternyata salah dan aku benar-benar sendiri. Jadi aku nggak bisa terlalu lama-lama di situ dan memutuskan untuk turun. Ya maaf ya, nggak bisa lama, dan juga mungkin ada beberapa part yang aku tuh nggak terlalu fokus dalam menjelaskan atau melihatnya. Tuh, semiring ini untuk menuju ke Candi Gunung Sarinya.
dan pemandangannya wah bagus sekali. Tentu saja hati-hati ya, karena kalau kesini bukan di musim kemarau, jalannya agak licin. Tadi ada bekas kepleset, ada beberapa bekas-bekas orang kepleset. Monyet lagi. Bikin takut aja. Ya, yuk yakinkan yuk, kita tinggal turun lagi. Yuk, bisa yuk. Terkhusus untuk di jalan sini agak berhati-hati. Tuh, ada beberapa orang yang terpleset waktu lewat jalan yang sini. Kita tuh di bagian sini juga itu. Tapi itu agak lama, yang baru yang tadi itu. Di sini juga itu, tapi agak lama. Tuh. Ini juga tuh orang kepleset. Dan juga pakai sepatu atau sandal yang nggak terlalu licin ya, karena kalau turun sandalnya licin itu agak repot. Tadi ada segerombolan monyet yang lewat waktu aku mau turun. Lihat satu ekor tadi langsung semuanya bubar semua, berada di atas itu. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah sampai sini itu sudah agak lega, karena monyetnya itu nggak sampai bawah sini ya, agak lega gitu. Yang awal tadi itu monyetnya cuma sampai sini. Alhamdulillah sampai bawah juga dengan selamat. Nah, tadi yang gerombolan awal itu monyetnya sampai sini, nggak sampai bawah. Kalau sudah sampai sini aman lah, nggak takut lagi. Tadi di sana isinya was-was semua. Padahal juga sudah diingatkan ya dari jauh-jauh hari yang jaga di Candi Ngawen itu memperingatkan kalau di sekitar Candi Gunung Sari itu memang masih banyak monyet ekor panjangnya, jadi harus hati-hati. Dan juga kalau musim penghujan itu memang agak licin, disarankan untuk nggak datang ke sini dulu. Untungnya ini jalannya nggak terlalu licin, walaupun tanahnya itu masih basah. Masih lah untuk di trekking itu masih bisa ngerem juga. Ya sekian dulu ya petualangan kita.